Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Chandra. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang pengenalan ado.net. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat untuk semuanya. Mari kita mulai pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai untuk menggunakan Visual Studio, pertama sekali kita akan mengenal dulu apa itu ado.net. Oke. Nah, ado.net ini singkatannya adalah ActiveX Database Data Object. Ini adalah salah satu teknologi dari Microsoft yang digunakan untuk mengakses data dengan menggunakan .NET Framework. Jadi, untuk pengaksesan data, jadi tentunya ada sebuah database. Contoh kita katakan kita menggunakan database-nya adalah SQL Server. Nah, jadi teknologi Ado ini fungsinya untuk menghubungkan dari aplikasi .NET kita ke sebuah database. Dalam hal ini berarti database SQL Server yang kita gunakan. Nah, sistem dari pengaksesan data menggunakan ado.net ini sistemnya adalah aplikasi yang bersifat terputus. Dalam artian tidak selalu terkoneksi ke database. Jadi setelah data kita ambil dari sebuah database, data tersebut akan tersimpan di memori terlebih dahulu. Jadi ketika kita mengakses data dari aplikasi Visual Basic yang sudah kita buat, aplikasi tersebut tidak langsung mengakses data ke database, tapi mengaksesnya ke memori kita. Nah, jadi dari database disimpan ke memori, itu database-nya namanya adalah dataset. Jadi nanti dari aplikasi kita aksesnya ke datasetnya dulu. Oke. Nah, kemudian untuk objek-objek dari ado.net ini ada beberapa yang nantinya akan kita gunakan juga. Nah, jadi yang pertama adalah objek connection. Nah, objek connection ini untuk koneksi ke sumber data atau koneksi ke database kita. Kemudian yang kedua adalah objek comment. Objek comment digunakan untuk melakukan query ke database. Contohnya melakukan query seperti perintah-perintah transaksi SQL yang telah dipelajari, seperti perintah select, insert, update, delete. Nah, kemudian ada objek data reader. Ini fungsinya untuk mengambil hasil query dari database kita. Jadi contoh mengambil hasil query-nya yaitu menggunakan perintah select. Ya. Nah, nextnya adalah objek data adapter. Ini fungsinya adalah untuk mengisi objek dataset dengan hasil sumber data. Biasanya dari dataset itu nanti ada terbagi menjadi beberapa data table. Nah, jadi objek data adapter ini kita gunakan untuk mengisi dataset dalam bentuk data table. Oke, next. Nah, ini adalah gambaran untuk ado.net object model. Jadi ini dataset kita. Dataset ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, dataset ini adalah representasi atau perwakilan dari database yang berada di memori. Jadi program atau aplikasi yang kita buat nanti mengakses datanya, akses data di datasetnya. Jadi tidak langsung mengakses data ke data table. Oleh karenanya kita namakan sebagai aplikasi yang bersifat terputus. Artinya tidak langsung terkoneksi ke database. Jadi ini dataset, kumpulan dari data table, kemudian ada beberapa objek untuk data table. Ini ada data row, data kolom, data dan constraint. Nah, kemudian untuk melakukan perintah-perintah atau operasi-operasi ke dataset, kita menggunakan bagian ini, data provider. Jadi yang pertama kita butuh koneksinya dulu, ya, koneksi ke sebuah database. Kemudian komen apa yang kita mau kerjakan. Contohnya apakah itu komen perintah select, perintah insert kah, perintah update, atau perintah delete.
Jadi untuk menyimpan hasil dari komen kita menggunakan data reader. Nah, kemudian untuk melakukan perintah-perintah seperti select, insert, update, dan delete kita menggunakan bagian data adapter. Oke, nah kita akan ke coding untuk melihat contohnya. Pertama sekali jalankan dulu aplikasi Visual Studio. Di sini untuk versi yang saya pakai adalah versi Enterprise 2015. Sudah muncul aplikasi Visual Studio ini, kita akan membuat satu buah project yang baru terlebih dahulu. Kita bisa klik di bagian sini New Project atau dari File New Project. Oke, tunggu beberapa saat hingga muncul kotak dialog seperti ini. Nah, untuk bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Visual Basic. Pilih bagian Visual Basic, kemudian ini bagian Windows, pilih yang tipe Windows Form Application. Untuk bagian name, ini adalah nama dari project. Contoh kita buat saja latihan 1. Kemudian ada location, ini adalah lokasi penyimpanan untuk project ini. Kalau ingin mengganti lokasi dari project, kita bisa klik di tombol browse. Nah, disesuaikan saja dengan lokasi yang ingin sebagai tempat penyimpanan. Oke, defaultnya saya langsung berada di sini karena sebelumnya untuk project yang sebelumnya saya simpan di sini semuanya. Oke, kita okekan dulu. Tunggu beberapa saat hingga muncul form 1. Oke, form 1-nya sudah muncul. Nah, sebagai dulu untuk Visual Studio 2015 ini, umumnya kita akan sering menggunakan bagian toolbox ini. Ini bagian toolbox. Nah, toolbox ini berisi rancangan-rancangan form yang nantinya akan kita gunakan untuk merancang tampilan sebuah form. Kemudian ada bagian Solution Explorer. Bagian Solution Explorer ini biasanya untuk melihat atau membuka form, membuat form, dan bisa juga untuk membuat project yang baru. Jadi dalam satu solution itu bisa terdiri dari beberapa project. Dalam setiap project itu bisa berisi beberapa form, modul, dan sebagainya. Oke. Nah, sebagai pertama kita akan mencoba untuk melakukan koneksi ke database. Nah, database yang kemarin yang sudah kita buat, saya akan mengakses dulu Microsoft SQL Server 2014 Management Studio. Oke, tunggu beberapa saat dulu hingga muncul tampilan seperti ini. Connect to server. Untuk server name seperti biasa, nama komputer /SQL Express, nama instance name. Connect. Nah, pada pembelajaran kemarin kita sudah membuat satu buah database dengan nama database-nya adalah db_post. Jadi di sini kita akan melakukan koneksi dari aplikasi Visual Basic, ya. Dari aplikasi ini kita koneksi ke database db_post. Oke, pertama kita akan buat satu buah tombol
bisa akses dari bagian ini, All Windows Form atau bagian Common Control. Nah, supaya tampil semua kontrol yang ada pada Visual Studio ini, kita bisa ambil bagian All Windows Form. Nah, kita akan tambahkan satu buah button sebagai pemicu. Klik di button, kemudian klik satu kali di area form. Kita bisa perbesar button ini. Oke. Nah, kemudian ada bagian properti. Ini ada propertinya. Oke. Nah, properti ini untuk setiap kontrol yang ada di sini memiliki properti yang berbeda-beda. Jadi contoh di sini untuk button 1 kita akan mengubah dulu teksnya. Ini ada bagian teks. Cara untuk memunculkan properti ini harus mengklik terlebih dahulu objek kontrol yang akan kita ubah propertinya. Jadi contoh kalau misalkan kita mengklik di bagian form, maka properti yang muncul ini adalah properti untuk form. Ketika kita klik untuk di bagian button, maka properti yang muncul ini adalah properti untuk button ini. Jadi jangan sampai salah untuk menseleksi sebuah objek. Oke, kita klik di bagian button, kemudian di bagian teksnya saya akan mengganti menjadi koneksi ke database. Kemudian untuk fontnya kita bisa perbesar di bagian font 14 pt, kita perbesar. Nah, ini formnya juga bisa kita perbesar kecil. Oke. Nah, kemudian untuk melakukan koneksi ke database, kita akan masuk ke bagian coding. Pertama-tama klik 2 kali di tombol atau di button ini, klik 2 kali. Kita akan masuk ke bagian code view. Ya, ini adalah tampilan code. Jadi untuk setiap form itu memiliki 2 tampilan, yaitu tampilan desain dan tampilan codingnya. Oke. Nah, untuk melakukan koneksi ke database, saya akan mendeklarasikan dulu variabel-variabel yang akan digunakan. Jadi contoh untuk koneksi ke database kita membutuhkan connection string. Ini saya singkat menjadi CNSTR. String sebagai string. Kita hide dulu untuk bagian toolbox. Untuk mengisi bagian connection string ini, kita membutuhkan 3 buah nilai. Yang pertama adalah kita mau koneksi ke server yang mana. Kemudian yang kedua adalah kita mau koneksinya ke database yang mana. Yang ketiga adalah apakah koneksinya menggunakan autentikasi Windows atau kita provide atau kita berikan username dan password. Oke, kita akan mengisikan connection string ini. Jadi yang pertama itu adalah kita mau koneksinya ke server yang mana. Nah, itu untuk nama dari parameternya itu adalah data source. Kemudian kita akan melakukan koneksinya ke ini. Ya. Jadi sewaktu kita connect ke SQL Server, biasanya kita akan diminta untuk memasukkan server name-nya. Nah, jadi inilah server name yang kita ingin melakukan koneksi. Jadi di sini data source-nya adalah seperti ini. Oke. Nah, dilanjutkan dengan kita mau koneksinya ke database yang mana. Untuk koneksi ke database, ke sebuah database, maka kita bisa cek di sini database. Nah, ini saya ambil dari pembelajaran kita yang sebelumnya. Sudah ada database dengan nama db_post. Jadi kita akan melakukan koneksi ke db_post. Oke. Nah, kemudian kita koneksinya apakah menggunakan autentikasi Windows atau menggunakan autentikasi dari SQL Server. Jadi sewaktu kita koneksi, sebenarnya ini ada 2 autentikasi, yaitu Windows Authentication dan satu lagi adalah SQL Server Authentication.
Nah, jadi kalau kita pilih yang SQL Server, ini kita harus punya username dan passwordnya. Username dan password kita bisa set di SQL Server-nya. Nah, tapi kalau kita menggunakan yang tipe Windows autentikasi, berarti yang digunakan adalah username sewaktu kita login ke Windows. Jadi kita akan gunakan Windows Authentication. Karena kita menggunakan Windows Authentication, maka nilai dari integrated security-nya itu adalah true. Oke. Nah, ini sudah selesai untuk membuat sebuah connection string. Langkah berikutnya adalah kita membuat objek untuk melakukan koneksi. Jadi kita bisa tambahkan satu buah objek OBJ, contoh saya berikan namanya adalah OBJ connection S. Nah, ini tipe datanya adalah SQL connection S system Oke. Nah, ini kelihatan panjang sekali ya. Kita untuk membuat sebuah tipe ini, berarti ini ada tipe dari objek tersebut. Ini tipenya adalah SQL connection. Supaya kita tidak menulis atau mengetik terlalu panjang seperti ini, kita bisa import saja ya. Kita bisa tambahkan di sini import system.data.sql file. Nah, karena di atas sudah kita import, maka ini tidak diperlukan lagi. Jadi kita bisa hapus seperti ini ya. Nah, hasilnya adalah sama. Oke. Nextnya adalah kita membuat sebuah instance yang baru dari kelas SQL connection. Jadi ini sebenarnya ini adalah sebuah kelas. Sebuah kelas, kalau kita mau gunakan kelas tersebut, maka yang pertama adalah kita membuatnya menjadi sebuah instance, menjadi sebuah objek yang baru. Nah, untuk membuat sebuah objek yang baru, maka kita menggunakan kata kuncinya adalah new. Oke, new SQL connection, di mana parameternya yang dibutuhkan adalah connection stringnya, CNSTR. Oke. Nah, kemudian setelah kita memiliki sebuah objek untuk melakukan koneksi ke database yaitu OBJ connection, kita akan membuka koneksi ke database tersebut. Nah, kita bisa, supaya kalau terjadi error, kita bisa handle error tersebut, kita bisa gunakan sintaks try catch. Oke. Jadi kalau terjadi error nanti akan lompat atau menuju ke bagian catch-nya. Try ini adalah blok jika tidak terjadi. Ini adalah blok yang kita coba, yang bisa atau kemungkinan terjadi error. Kalau terjadi error di bagian blok try, maka akan menuju ke bagian catch-nya. Oke. Nah, kita akan coba untuk membuka koneksi obj connection.open. Kemudian kita tampilkan pesan bahwasanya koneksinya berhasil dibuka. Koneksi berhasil dibuka. Oke. Nah, kemudian next, ini kalau terjadi error di sini. Kalau terjadi error, kita bisa tampilkan pesan koneksi gagal dibuka. Ya. Nah, jadi kita akan coba untuk menjalankan form ini ya. Untuk menjalankan form ini, kita akan lihat apakah terjadi error atau tidak. Start, klik di sini atau tekan tombol F5 di keyboard. Oke, formnya sudah muncul. Kita akan mencoba untuk klik di button ini, koneksi ke database. Klik. Ya, terjadi kesalahan di sini. Oke,
terdapat kesalahan kata kunci di sini, keyword not support initial database. Oke, kita ganti dulu ya. Untuk bagian ini ada kesalahan tadi. Ini seharusnya adalah initial catalog ya, bukan initial database. Kita kompilasi ulang, debug ulang, start. Oke, kita klik kembali tombol ini ya. Nah, nanti kita dapat pesan koneksi berhasil dibuka. Artinya adalah dari aplikasi yang kita buat ini sudah berhasil terkoneksi ke database SQL Server. Oke, kita akan mencoba untuk membuat supaya koneksinya menjadi gagal. Nah, di SQL Server saya yang ini, nah kebetulan cuma ada satu buah database di sini, yaitu db_post. Kita akan mencoba untuk membuat supaya data connect ke database yang tidak ada. Ini seharusnya terjadi kegagalan. Kita akan lihat F5 atau klik tombol start di sini juga bisa. Ya, klik di tombol koneksi ke database. Oke. Nah, di sini ada muncul pesan koneksi gagal dibuka. Ya. Jadi seharusnya untuk coding yang ini sudah benar. Oke. Nah, nextnya adalah kita, karena untuk melakukan koneksi ke database ini akan sering-sering kita panggil coding-coding yang ini, maka kita bisa jadikan sebagai sebuah sub ya, sebuah sub atau bisa kita jadikan sebagai sebuah function. Nah, caranya adalah kita akan membuat satu buah modul dari bagian ini, buka bagian Solution Explorer ya. Kalau misalkan Solution Explorer-nya tidak muncul, kita bisa tampilkan dari menu View. Oke, View Solution Explorer bagian ini, atau bisa pakai shortcutnya adalah Ctrl Alt L. Oke. Nah, di Solution Explorer kita akan tambahkan satu buah modul, klik kanan. Oke. Kemudian add. Kemudian pilih modul. Oke, modulnya kita namakan sebagai moPublic ya. Oke, add. Modul ini tidak sama seperti form. Modul ini adalah isinya function-function yang atau sub yang akan sering kita gunakan. Jadi di modul ini tidak ada tampilan formnya, tidak ada tampilan desainnya. Kalau yang seperti ini ada tampilan desain untuk merancang tampilan form kita bisa pakai toolbox. Kemudian ada tampilan coding. Nah, kalau yang modul ini tidak ada tampilan desainnya, jadi toolbox di sini tidak akan berfungsi karena modul ini isinya hanyalah coding ya. Function-function atau subprogram yang akan sering kita gunakan, kita bisa masukkan ke dalam sebuah modul. Oke. Nah, dalam hal ini kita akan membuat sebuah modul untuk melakukan koneksi ke database. Oke, coding di sini saya kopikan dulu, Ctrl C. Ya, kita akan paste ke bagian modul moPublic ya. Nah, jangan lupa untuk melakukan import. Kalau tidak kita import, maka hasilnya adalah error seperti ini. Type SQL connection is not defined ya. Jadi kita import dulu seperti yang tadi, system.data.sql client. Oke, sudah kita import.
coding di sini kita bisa hapus dulu. Ya. Oke. Nah, kita akan membuat satu buah variabel, tapi tipenya adalah public. Di sini coding ini kita cut dulu, ya. Kita buat satu buah sub koneksi. Kita namakan sebagai sub koneksi. Kita copy untuk bagian ini, kita kopikan dulu, ya, di cut saja, paste di sini. Oke, kata kunci dim ini kita ganti menjadi public, ya. Tujuan kita menggunakan kata kunci public adalah supaya variabel ini nantinya bisa diakses oleh semua program, ya, semua area program kita, baik itu di form, baik itu di modul dan sebagainya. Oke. Nah, ini juga sama, kita akan jadikan sebagai public. Oke, ini juga public obj connection SQL connection. Oke, nah jadi seperti ini. Ketika kita mau melakukan koneksi, kita cukup panggil sub ini saja, sub koneksi, ya. Jadi lebih singkat. Contoh ya, kita contohkan di sini. Nah, cukup panggil koneksi. Oke, cukup kita gunakan atau memanggil koneksi. Jadi kita bisa coba nih, start kembali. Klik di tombol koneksi ke database. Kita lihat dulu apakah ini berhasil dipanggil atau tidak. Oke, koneksi gagal dibuka. Berarti untuk pemanggilan sub ini sudah berhasil. Cuma untuk koneksinya masih gagal karena bagian ini. Ya. Tadi kita belum mengubah untuk inisial katalognya. Kita kembalikan jadi db_post F5, ya, kita klik tombol koneksi ke database. Koneksi berhasil dibuka, berarti koneksinya sudah berhasil. Nah, nextnya adalah, ya, kita bisa jadikan sebagai sebuah function di sini, ya. Kita jadikan sebagai sebuah function. Jadi kalau kita gunakan sub, ini tidak akan membalikkan sebuah nilai atau tidak ada return value. Jadi waktu kita panggil, kita cuma panggil seperti ini, ya. Nah, kita akan buat jadi sebuah function open koneksi, ya. Function open koneksi ini bertipe data boolean. Oke, bertipe data boolean. Nah, untuk nilai awalnya kita jadikan ini nilainya adalah false. Oke, ketika koneksinya berhasil dibuka, maka nilai dari open koneksinya adalah true. Oke, nah kemudian ini kita bisa hapus, kita tidak perlu gunakan lagi, ya. Nah, jadi codingnya menjadi seperti ini. Oke. Nah, untuk bagian ini tetap ada mistake box-nya gagal. Jadi untuk mistake box yang berhasil kita hapus, digantikan dengan ini, open koneksinya menjadi true. Ya. Nah, untuk cara memanggilnya kita bisa gunakan if open koneksi
then ini checkbox dot show koneksi berhasil dibuka. Nah, jadi function ini akan membalikkan nilai true atau false karena tipenya adalah boolean. Jadi ketika koneksi berhasil dibuka, maka nilai dari open koneksi ini adalah true. Ini akan dibalikkan ke sini. Jadi koneksinya berhasil, maka yang tercetak adalah ini. Ya. Kita bisa coba start koneksi. Nah, koneksi berhasil dibuka. Sekian dulu untuk pembelajaran kita mengenai topik pengenalan ADO.NET. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.